Adanya hoax yang mengatakan bahwa ban itu seperti obat, bisa expired. Ini salah besar, itu tidak benar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang seputar karet bundar yang ada di kendaraan kita semua. Benar nggak sih ban itu bisa kadaluarsa? Ya, mungkin semuanya sudah pada tahu ya. Kalau di ban itu ada yang namanya kode produksi. Ya, kode produksi itu terletak di sisi tertentu bagian ban. Itu biasanya di bagian luar ya. Coba teman-teman cek aja ban di sepeda motornya itu ada kode seperti ini. Nah, seperti di sini ada 4 angka. Nah, itu artinya 2 angka di depan itu menunjukkan minggu produksi dan 2 angka di belakangnya itu menunjukkan tahun produksinya. Ya, seperti ini minggu ke-33 tahun ke 2017. Ini minggu ke-8 tahun 2014. Nah, banyak orang yang beranggapan bahwasanya jika usia ban itu semakin tua, maka ban itu sudah kadaluarsa. Ya mungkin ada benarnya, tapi itu tidak selamanya benar. Bukan berarti ban yang umurnya sudah agak tua, kita golongkan tua itu sekitar 5 tahunan ya, itu sudah nggak bagus lagi gitu kan. Belum tentu juga ban yang tanggal produksinya itu muda, belum tentu juga itu masih bagus. Contoh misalnya kalau motornya itu sering dijemur ya, sering diparkir di panas-panasan atau berkendara panas-panasan. Karena matahari ini bahaya sob, bisa bikin ban kita itu jadi getas ya. Getas itu elastisitasnya sudah berkurang. Nah kalau sudah getas kayak gitu, itu ban biasanya ya lebih usianya bisa jadi lebih pendek. Atau yang lebih ekstrim lagi, kalau sobat suka terabasan misalnya, main di lumpur dan lumpur-lumpurnya itu dibiarkan mengering di situ, itu bisa memperpendek usia ban. Karena ban ini kan sifatnya elastis ya, karet. Sama halnya kalau kita misalnya kayak penghapus itu kalau dia sudah nggak elastis, artinya dia penghapusnya itu keras. Kayaknya udah nggak bisa lagi kita pakai buat menghapus. Begitu juga dengan ban. Nah selama ini kita beranggapan ban yang tua itu sudah expired. Bahkan ban-ban yang dari toko pun kalau usianya sudah tua itu sudah kadaluarsa. Belum tentu sob. Aku juga sama dulunya beranggapan bahwasanya usia ban yang sudah semakin tua, walaupun itu baru ya kita beli dari toko, tapi usia produksinya itu sudah tua, sudah lebih dari 3-4 tahun itu nggak usah dibeli. Dulu aku beranggapan yang seperti itu, ternyata itu salah. Nah tadi aku nggak sengaja melihat video ini, teman-teman bisa lihat videonya. Adanya hoax yang mengatakan bahwa ban itu seperti obat, bisa expired. Ini salah besar, itu tidak benar. Katanya kalau ban itu ban lama, maka seperti sekarang di awal 2023 ya, kalau kita kirim ban ini ke toko, toko itu nggak mau yang tahun 2022, mau yang 2023. Padahal ban itu bisa sampai 7 tahun, kalau dipelihara dengan baik bisa sampai 10 tahun, benar. Itu nggak ada efeknya. Malah kimia yang di karet itu bertambah lama akan bercampur kimianya, makin utuh ban sebetulnya. Jadi ini hoax ini, kenapa keluar hoax ini? Karena di sisi ban itu ada namanya serial number. Serial number itu bukan ban itu jadi expired atau enggak, sama sekali nggak ada hubungan sama expiration, sama kadaluarsa, nggak ada hubungannya. Itu dibuat agar ketahuan grup siapa yang mengerjakan ban itu. Nah si bapak tadi menjelaskan bahwasanya kode produksi itu hanya menunjukkan kapan ban itu diproduksi, bukan menunjukkan
kadar kadaluarsa suatu ban. Ternyata selama ini kita salah. Kalau sobat lihat ya, biasanya ban-ban baru itu kan dibungkus. Ada bungkusnya, biasanya ban-ban motor nih, ada bungkusnya. Bungkus itu bisa berguna untuk mempertahankan elastisitas si ban tadi. Nah, terus gimana nih kalau misalnya ban mobil ataupun ban yang udah dipakai, gimana cara ngerawatnya? Selama ini kita juga merawat ban itu. Biasanya kita cuci, lalu di bagian sisi bagian pinggirannya kita kasih pengkilat ban atau segala macam. Kita hanya mikirkan bagian sisinya aja. Tapi kita lupa bahwasannya yang paling penting dari sebuah ban itu adalah permukaannya. Biasanya orang hanya memikirkan tampilan dari luarnya aja. Sisi yang langsung bersentuhan dengan aspal justru lupa untuk dirawat. Nah, bagaimana cara merawatnya? Ya, kalau dulu ya, zaman aku masih sekolah, zaman itu dulu sabun untuk cuci ban motor atau mobil itu belum banyak dijual di pasaran. Kalaupun ada ya masih 1-2 dan harganya mahal. Kalau dulu mungkin ada beberapa merek ya. Nah, cara menyiasatinya pada saat itu orang banyak pakai sabun batangan cap telpon. Mungkin kalau teman-teman yang besar di era 90-an sudah nggak asing lagi lah dengan sabun batangan cap telpon. Dulu orang banyak pakai sabun itu untuk mencuci ban. Aku nggak tahu apa isi kandungannya, tapi yang jelas setelah dicuci, memang ban itu jadi terlihat hitam, pekat, dan elastisitas bannya itu seperti terjaga. Pakai itu tadi gitu. Nah, itu banyak dipakai karena murah meriah. Nah, sekarang mungkin udah jarang dipakai ya. Karena saat ini kan sudah banyak nih sabun-sabun perawatan ban yang sifatnya bisa selain membersihkan juga bisa melindungi dengan harga yang terjangkau. Nah, jadi sobat mulai saat ini jangan berpikiran jangan di bagian sisi luarnya aja ya, tapi juga sesekali dirawat di bagian permukaannya. Biasanya cairan yang banyak beredar itu mengandung silikon. Iya, memang dia bisa mengkilatkan ban ya, membuat ban itu terlihat basah dan hitam. Tapi justru kan kalau itu kita oleskan di permukaan ban, justru bisa berbahaya karena dia menimbulkan efek licin. Pakai yang basisnya itu air gitu kan. Contoh sabun cuci piring. Karena biasanya sabun cuci piring ini kan dia tidak berbahaya dan lebih ramah lingkungan lah, karena dia tidak menggunakan bahan yang ada unsur silikon ataupun minyak. Hal penting lagi yang harus kita perhatikan untuk membuat ban itu jadi awet adalah selalu dijaga tekanan ban. Dan itu kita sering lupa ya, ban itu kan lama-lama kempes sendiri. Kadang kita juga kurang merhatiin, apalagi mobil. Kalau motor mungkin terasa ya, kalau dia agak kempes terasa mungkin agak berat ataupun oleng. Tapi kalau mobil biasanya nggak terlalu terasa. Nah, mulai saat ini coba teman-teman lakukan pengecekan tekanan ban secara rutin. Ya minimal 1 bulan sekali gitu kan. Apalagi kalau ban-ban yang sudah pernah bocor dan ditempel itu biasanya lebih cenderung lebih cepat habis itu anginnya gitu. Tekanan angin yang nggak sesuai dengan ban itu bisa memperpendek usia ban tadi. Jadi kita sekarang nggak bisa lagi berpatokan melihat kadaluarsa dari tanggal produksinya ban. Itu aja sharing dari aku, mungkin bisa bermanfaat supaya kita bisa lebih menjaga daya tahan ban kendaraan kita ya. Apalagi nih sekarang kan semuanya serba mahal. Jadi ya coba kita rawat agar lebih usianya bisa lebih panjang. Ya, sekian dulu videoku kali ini. Jika mungkin ada pengalaman ataupun sharingku yang kurang lengkap, silakan teman-teman bisa lengkapin lagi. Kira-kira pakai apa nih sabun yang bagus untuk merawat ban? Silakan berikan komentarnya. Dudi Sendal Jepit izin pamit dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap safety di jalan.